kita tidak menduga sama sekali. Karena apa? Karena si korban ini kan yang di rapid test ini, yang positif ini, kalau kita lihat dari mata rantai keberadaannya, dia tidak pernah pergi ke zona merah, ya, dan tidak ada mengalami kontak langsung dengan yang dinyatakan positif. Ini yang membuat kita harus lebih hati-hati. Yang kita tahu ceritanya, ada warga dari Lampung apa Bengkulu datang pulang ke kampung halamannya, kemudian di kampung halamannya tiba-tiba meninggal. Nah, si pasien yang positif ini datang melayat, nah itu mata rantainya di situ tuh. Nah, ini kan masih menggunakan rapid test. Jadi kita sudah rujuk ke Medan, Rumah Sakit Peringadi, dan tadi saya sudah tanya kepala rumah sakit bahwa itu 4 hari bisa ditentukan positif atau tidak. Berarti kalau tadi malam kita rujuk, hari ini diperiksa, berarti Selasa baru kita tahu dia 100% positif apa tidak. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah pusat agar ini menjadi perhatian juga dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan, agar kiranya minimal rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan itu diberikan alat-alat, ya, alat-alat untuk menentukan seseorang itu positif atau negatif virus corona. Jadi sampai sekarang kita Rumah Sakit Tarutung ini kan dibuat rujukan, tapi kita tidak ada alatnya. Kita memang sudah berusaha mencari alat tersebut, tapi tidak kita dapat di pasaran. Nah, saya pikir ini tugas daripada pemerintah pusat untuk pengadaannya ini, sehingga kita bisa cepat melakukan menentukan si pasien tersebut positif atau tidak. Tidak seperti sekarang kita analisa, kirim lagi ke Medan, dari Medan kirim lagi ke Jakarta yang menentukan positif atau tidak. Ini kan kalau kita lihat rentang waktunya, kalau kita katakan si pasien yang positif kontaknya ini sudah kemana-mana, ini kan bisa tidak bisa terkontrol lagi. Tapi kalau misalnya ada di sini disediakan alat tersebut, begitu ada gejala terus kita langsung periksa dengan alat-alat yang tentu sesuai SOP, kan bisa langsung kita tentukan positif atau negatif. Dan ini langsung mungkin hari itu juga bisa kita stressing semua kontaknya, dan juga kita lakukan hal yang sama, bukan hanya rapid test, sehingga kita bisa langsung isolasi semua dan tidak lagi penyebaran ini kemana-mana. Sebenarnya Pak, langkah-langkah apa aja kita lakukan Pak? Langkah-langkah yang sudah kita lakukan mulai tadi malam, begitu kita tahu setelah di rapid test 3 kali, itu langsung kita rujuk ke Peringadi Medan. Kemudian tadi pagi di stressing pegawai puskesmas, ternyata ada 1 orang yang positif setelah di rapid. Nah, sekarang kita isolasi di Rumah Sakit Tarutung, ya, kita lihat perkembangannya, karena yang pegawai puskesmas ini bagian pendataan pasien ini tidak menunjukkan gejala. Jadi orang tanpa gejala. Jadi kita lihat dulu perkembangannya. Nanti apakah nanti akan kita rujuk ke Medan atau bagaimana, kita lihatlah perkembangannya sehari 2 hari. Dan kita sudah tadi minta kepada TNI Polri untuk segera juga yang kontak-kontak itu harus diisolasi mandiri semuanya. Dan puskesmas tempat pernah si pasien yang diduga positif ini berobat sempat, hari ini semua saya liburkan, mulai dari staf pimpinannya, kita ganti yang baru di dalam untuk mengatasi penyebaran ini. Perlu kami sampaikan bahwasannya pada tanggal 8 April tahun 2020, pasien kita yang bernama TS datang berobat ke Puskesmas Sipaholong.
Selanjutnya pada tanggal 10 April pasien kita masuk ke rumah sakit melalui IGD. Dan pada tanggal 13 April pasien TS ini difototoraks yang hasilnya ada menunjukkan gejala-gejala corona. Terus selanjutnya pada tanggal 14 April pasien atas nama TS ini kita lakukan rapid test sebanyak 3 kali. Hasil rapid test pertama dinyatakan positif. Hasil rapid test yang kedua negatif. Terus untuk lebih meyakinkan, kita melaksanakan rapid test yang ketiga dengan hasil positif. Dari hasil rapid test yang ketiga ini, kita merujuk si pasien ke Rumah Sakit Peringadi Medan untuk dilakukan swab PCR melalui analisis swab. Ini tujuannya adalah untuk memastikan apakah si pasien atas nama inisial TS ini positif corona atau negatif. Dan sekarang pasien tes kita ini sedang berada di Rumah Sakit Peringadi Medan dalam perawatan oleh tim medis Rumah Sakit Peringadi Medan dan sampai saat ini sudah mengalami peningkatan perbaikan. Terus yang selanjutnya kita melakukan tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan TS. Hasil tracing kita sampai sudah 36 orang yang kita tracing, kita temukan ada 1 orang petugas medis kita setelah kita rapid test 2 kali dinyatakan hasilnya positif terpapar virus. Selanjutnya pasien yang kedua yang inisial R ini kita isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah. Terus yang selanjutnya keluarga daripada pasien daripada TS dan R ini sudah kita tes semua dan hasilnya negatif. Terus selanjutnya harapan kita kepada masyarakat, kita berharap mudah-mudahan hasil analisis hasil swab ini hasilnya negatif. Kalaupun umpamanya hasilnya kalau positif, kita berharap kepada masyarakat supaya jangan panik. Kondisi sekarang ini kita hanya membutuhkan kerjasama dari semua masyarakat, saling mendukung, saling memberikan semangat pada pasien kita yang 2 orang ini. Terus selanjutnya himbauan dari kami, dari gugus tugas, kiranya kita menjaga jarak, menjaga kebersihan dan untuk sementara kami berharap jangan ada dulu acara-acara adat, pesta, dan kami juga berharap kepada para perantau. Kami berharap agar jangan mudik dulu ke Tapanuli Utara. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan jumlah PDP kita, sampai saat ini jumlah PDP kita itu ada 3 orang. 1 orang sudah meninggal dunia, 1 orang lagi sudah sembuh, dan 1 orang lagi dalam perawatan. Dari Tapanuli Utara, Toba TV Itu mungkin yang melaporkan. bisa kami sampaikan. Sekian dan